Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pendidikan Masyarakat 4B yang beranggotakan Muhammad Saifunas Asril Mi'raj dengan NIM 1900788, Nisa Maulidia Haq dengan NIM 1903241, dan Yurisana Septiasa dengan NIM 1902173. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan inovasi. Proses pengembangan inovasi terdiri dari keputusan, aktivitas, dan dampak yang terjadi dari pengenalan terhadap suatu kebutuhan atau masalah melalui penelitian, pengembangan, dan pengkomersilan suatu inovasi melalui difusi dan adopsi dari inovasi dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam proses pengembangan inovasi. Terdapat 6 langkah-langkah dalam proses pengembangan inovasi. Yang pertama yaitu mengenali masalah atau kebutuhan. Yang kedua yaitu riset dasar dan terapan. Yang ketiga, pengembangan. Keempat, komersialisasi. Kelima, difusi dan adopsi. Dan yang keenam yaitu konsekuensi. Pada langkah yang pertama yaitu mengenali masalah atau kebutuhan menjadi salah satu cara dari proses pengembangan inovasi dimulai, karena dapat merangsang penelitian dan kegiatan pembangunan untuk menciptakan inovasi dalam memecahkan masalah atau kebutuhan. Dengan kata lain, awal mula proses suatu inovasi pengembangan yaitu dengan cara mengenali permasalahan atau kebutuhan yang ada, dan kemudian hal tersebut membuat peneliti untuk menciptakan sesuatu guna mengatasi suatu permasalahan atau kebutuhan tersebut. Pada riset dasar dan terapan, riset dasar diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori yang ada atau menemukan teori baru. Sedangkan riset terapan dilakukan berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Kebanyakan inovasi yang telah diteliti dalam penelitian difusi adalah inovasi teknologi. Menurut Suwarno tahun 2008 dalam buku Inovasi di Sektor Publik, beliau mengatakan bahwa kebanyakan inovasi teknologi diciptakan melalui riset dasar atau riset yang bersifat ilmiah murni. Riset dasar tidak memiliki tujuan khusus dalam pengaplikasian pengetahuan pada masalah-masalah praktis, sedangkan riset terapan adalah kegiatan ilmiah yang dimaksud untuk menyelesaikan suatu masalah praktis. Yang ketiga yaitu pengembangan atau proses meletakkan ide baru dalam bentuk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan khalayak potensial pengadopsi. Pengembangan menurut Suwarno tahun 2008 dalam buku Inovasi di Sektor Publik, beliau mengatakan bahwa suatu pengembangan inovasi adalah proses meletakkan ide-ide baru ke dalam bentuk yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan adapter. Dengan demikian, seorang pekerja harus memperoleh dan menggunakan informasi data tentang tampilan suatu inovasi yang dibuat dan dipasarkan, sehingga inovasi tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pada komersialisasi, hal tersebut merupakan produksi, manufaktur, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk yang akan mewujudkan suatu inovasi. Tahap komersialisasi dapat disebut juga sebagai tahap scaling up atau penyebarluasan produk inovasi tanpa embel-embel komersial, yang berarti bahwa suatu proses produksi, pabrikasi, pengemasan, pemasaran, serta distribusi suatu produk inovasi pada sektor publik juga terjadi, yang dimana dalam sektor publik, strategi pemasaran produk dilakukan selektif menggunakan teori pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Lalu yang kelima yaitu difusi dan adopsi.
Difusi diartikan sebagai suatu proses yang dimana suatu ide baru disebarkan pada individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial tertentu. Adopsi inovasi mengandung pengertian yang kompleks dan dinamis, karena proses adopsi inovasi menyangkut proses pengambilan keputusan dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Suwarno tahun 2008 dalam buku Inovasi di Sektor Publik, pada tahap ini produk inovasi telah hadir di pasar. Konsumen telah mengenal produk tersebut dan mulai menentukan pilihannya untuk membeli atau tidak. Lalu pada langkah yang terakhir yaitu konsekuensi, yang dimana konsekuensi adalah fase yang paling terakhir dalam proses pengembangan inovasi. Di sini kita lihat apakah suatu inovasi tersebut sudah selesai atau belum. Jadi maksudnya adalah banyak inovasi yang berhasil menyelesaikan suatu masalah dan memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, tidak jarang juga suatu inovasi menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Dengan demikian, terjadi kembali proses pengembangan inovasi yang baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asril. Hubungan antara status sosial ekonomi dengan pengembangan inovasi. Pengenalan inovasi yang dilakukan dipandang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan di antara masyarakat. Ini dikarenakan status sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap kedekatan seseorang kepada agent of change. Jadi, semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, semakin dekat seseorang tersebut kepada para agent of change. Dengan lebih dekat kepada agent of change, seseorang akan lebih dekat kepada inovasi-inovasi baru yang dibawa oleh para agent of change. Lalu yang kedua adalah status sosial ekonomi berpengaruh dengan apakah seseorang akan bisa atau merasa butuh mengadopsi suatu inovasi. Bila ada suatu inovasi yang mahal, orang-orang yang kecil tidak akan mau mengambil inovasi tersebut atau membeli inovasi tersebut. Tetapi jika ada orang-orang yang kaya, maka dia tidak akan ragu. Jika dia butuh, dia akan langsung membelinya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang kecil. Contoh-contoh pengaruh status sosial ekonomi terhadap innovativeness. Yang pertama adalah difusi komputer rumahan di Kentucky dan Green Thumb Project. Difusi komputer rumahan di Kentucky merupakan sebuah program di mana dilakukan sebuah penelitian mengenai pengenalan komputer di rumahan di Kentucky. Nah, pada awalnya hanya 4 atau 5 orang yang mau menerima gitu komputer rumahan tersebut. Ini dilakukan pada tahun 1980. Lalu pada tahun berikutnya hanya 10-15 orang. Kenapa sih yang mau menerima inovasi ini hanya sedikit? Karena yang pertama, komputer rumahan tersebut tidak murah. Jadi hanya orang-orang yang kaya atau petani-petani yang kaya yang bisa membeli komputer tersebut. Yang kedua adalah karena program yang dibawa oleh komputer tersebut tidak lengkap. Memang ada programnya, tetapi tidak lengkap. Makanya para petani kecil atau petani-petani yang tidak memiliki kemampuan memprogram sedikit pun, mereka tidak akan membeli. Tetapi orang-orang yang pintar, mereka akan membelinya karena mereka bisa untuk memprogram aplikasi atau program-program sendiri untuk membantu pekerjaan bertaninya. Lalu yang kedua adalah Green Thumb Project. Green Thumb Project ini adalah merupakan proyek pembagian 200 thumb box pada 200 petani petani besar, sedang dan kecil. Jadi tidak ada inequality dalam status sosial ini, tidak
tidak ada gitu, karena semua orang dapat semuanya, mau yang besar, mau yang sedang, mau yang kecil, petani-petaninya semuanya dapat. Tetapi yang dapat itu kan semuanya. Nah, bisa dikasih additional itu DLC gitu ya kalau misalnya di game. Dia ada fitur-fitur tambahan. Jadi box ini merupakan sebuah box yang dicolokin ke TV. Nanti di TV itu ada informasi cuaca, pasar, dan lain sebagainya yang bisa ditambah sesuai dengan selera pembelinya gitu, selera petaninya. Tetapi harus dibeli. Jadi hanya orang-orang kaya gitu, hanya petani-petani yang besar yang bisa mendapatkannya. Nah, akhirnya petani-petani kecil cuma dapat sedikit inovasinya, tetapi petani-petani besar mendapatkan banyak sekali inovasi baru. Nah, disinilah adanya inequality gitu. Kita lanjut ke pembahasan tracer studies atau studi pelacakan jejak. Dikenal dengan nama Project Insight, merupakan proyek yang bertujuan untuk menginvestigasi peran dari berbagai variabel penelitian dan pengembangan dalam penelitian dan pengembangan 20 senjata militer berbeda. Jadi tracer study ini merupakan melacak proses pengembangan inovasi Hindsight Project ini menyebabkan munculnya banyak pelacakan studi lainnya, seperti Project Traces, Traces 2, dan Traces 3. Mengapa orang-orang melakukan studi pelacakan jejak? Apa yang ditemukan dengan adanya tracer study? Well, yang pertama, dengan dilakukannya studi pelacakan jejak, diketahui bahwa kemajuan teknologi yang besar lahir tidak hanya dari satu inovasi, melainkan dari banyak inovasi. Seperti misalnya komputer. Jadi tidak langsung komputer kotak seperti box itu tidak langsung ditemukan sebanyak itu, tapi mulai dari motherboardnya, lalu ke CPU-nya, prosesornya, ke RAM, lalu ke GPU. Jadi secara bertahap-tahap gitu, sampai akhirnya menjadi PC yang seperti kita tahu. Lalu yang kedua, menurut pelacakan studi, dibutuhkan sekitar 20 tahun bagi sebuah inovasi untuk diaplikasikan pada senjataan atau medis. Jadi rata-rata 20 tahun gitu. Waktu dari ditemukannya misalnya tahun 1945. 20 tahun setelahnya baru bisa dipakai oleh banyak orang. Misalnya komputer lah. Komputer itu ditemukannya udah dari zaman baheula, zaman perang gitu. Tetapi kita bisa memakainya di rumah itu hanya mulai dari misalnya tahun 1980-an. Kalau misalnya di Amerika, kalau misalnya di kita mungkin dari tahun 2000-an atau 1990-an gitu. Dia ada interval dulu dari penemuannya sampai ke aplikasinya di masyarakat. Lalu yang ketiga, menurut pelacakan studi, penelitian seringkali dilakukan tanpa memikirkan apakah hasil penelitian akan diaplikasikan untuk mengatasi masalah sosial. Salah satu contohnya adalah penelitian pelacakan jejak mengenai obat kardiovaskular. Jadi orang sebanyak 41% dari 500 peneliti itu tidak mengetahui untuk apa mereka melakukan penelitian tersebut, untuk memecahkan masalah apa gitu. Para peneliti tidak mengetahuinya. Sekian saja yang akan saya jelaskan, yang semoga lengkap akan dilanjutkan oleh Yuri, teman saya. Assalamualaikum. Selanjutnya yaitu menjelaskan perkembangan industri teknologi tinggi baru. Kasus industri semikonduktor Silicon Valley menggambarkan bagaimana industri tertentu tumbuh di sekitar pengenalan produk baru yang radikal. Inovasi besar seperti itu seringkali memunculkan perkembangan industri yang sama sekali baru. Muller dan Tilton
1969 menunjukkan bahwa proses sekuensial terjadi. Industri baru diciptakan oleh proses utama atau inovasi produk dan berkembang secara teknologi saat inovasi lanjutan yang tidak terlalu radikal diperkenalkan. Ada 4 fase biasanya terjadi dalam pengembangan industri teknologi tinggi baru. Yang pertama yaitu ada inovasi, masa ketidakpastian yang sangat tinggi di mana pemecahan masalah coba-coba mengarah pada inovasi dengan produksi sementara di fasilitasi kecil seperti garasi. Beberapa perusahaan baru didirikan dan industri dimulai. Fase ini di mana merupakan fase mencoba-coba hal yang baru dimulai dan segala halnya memang sengaja dibatasi karena masa percobaan atau masa uji. Jadi masih dalam masa ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua ialah imitasi. Ketika ada penurunan ketidakpastian karena banyak perusahaan baru memasuki industri dan mengembangkan varian inovasi dasar mereka sendiri yang secara bertahap ditingkatkan melalui R&D dan dengan perhatian yang lebih dekat ke pemasaran. Perusahaan baru seringkali merupakan spin-off atau pemutaran kembali yang sempat terhenti atau tertunda dari perusahaan yang sudah ada dalam industri, di mana seorang wirausahawan dengan ide terbaru atau ide panasnya untuk produk baru meluncurkan perusahaan untuk memproduksinya. Sebagian besar perusahaan semikonduktor Silicon Valley adalah spin-off dari Fairchild Semiconductor, salah satu perusahaan pertama di industri. Rogers et al. 1980. Selanjutnya yang ketiga yaitu persaingan teknologi, di mana laboratorium R&D meningkatkan inovasi melalui perubahan proses produksi. Sementara perusahaan yang lebih kecil merasa sulit untuk memasuki industri dan persaingan dihilangkan perusahaan yang ada yang tidak berhasil membuat perbaikan penting pada inovasi dasar. Menaikkan segala taraf teknologi untuk mengunci diri agar perusahaan sulit disaingi oleh perusahaan lainnya. Yang keempat ada standarisasi, di mana produk yang ideal telah ditemukan dan kegiatan R&D berkonsentrasi pada peningkatan proses produksi dan pada perpanjangan siklus hidup produk, dan di mana persaingan teknologi telah bergeser ke persaingan harga. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.